Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ikhwanana al-muslimin as-shaimin al-kiram, hafizakumullah. Sebagai manusia biasa, kita tidak luput dari segala dosa dan kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti mempunyai kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang kembali kepada Allah, orang yang kembali kepada jalan kebenaran. Pintu taubat terbuka selebar-lebarnya. Lebih khusus lagi pada bulan Ramadan. Allah Ta'ala mengutus sebagian malaikatnya untuk berseru di malam-malam bulan Ramadan. Yang isi seruan itu diantaranya, hal min mustaghfirin yughfarlah, hal min taibin yutabu alaih. Adakah orang yang minta ampun? Tentunya ia akan diberikan keampunan. Adakah orang yang taubat? Pasti Allah Ta'ala menerima taubatnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa sekaliannya, dan sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, dahulu ada seorang pendosa. Dari sekian banyak dosa yang ia kerjakan, diantaranya ia membunuh 99 orang. Pada suatu hari, ia menyadari perbuatannya dan ia ingin taubat. Kemudian, ia bertanya-tanya dengan orang-orang tentang keberadaan orang yang paling alim pada waktu itu, agar bisa membimbing ia dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditunjukkanlah kepadanya seorang ahli ibadah. Maka datanglah ia kepada ahli ibadah tadi, dan ia berkata bahwa ia telah membunuh 99 orang. Mungkinkah diterima taubatnya? Adakah lagi kesempatan untuk ia bertaubat? Maka ahli ibadah tadi menjawab, dosa kamu sudah terlalu besar. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Maka ia pun kecewa dan putus asa. Akhirnya dibunuhnya lah orang yang ahli ibadah tadi. Maka genaplah ia membunuh sebanyak 100 orang. Kemudian ia masih penasaran dan bertanya-tanya lagi tentang keberadaan orang yang paling alim pada waktu itu. Kemudian ditunjukkan oranglah kepada seorang ulama, seorang yang alim. Maka datanglah ia dan diceritakan keadaannya sebagaimana diceritakannya pertama kali kepada ahli ibadah yang telah dibunuhnya. Kemudian orang yang alim itu pun menjawab, pintu maghfirah dan pintu taubat itu terbuka seluas-luasnya bagi orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Namun saranku, kalau kamu mau taubat, hendaklah engkau hijrah dari negeri yang dimana engkau banyak memperbuat dosa, hijrahlah ke negeri yang lebih baik. Di negeri sana banyak orang-orang penduduknya, orang-orang soleh, dan mereka gemar beribadah, maka hendaklah engkau pindah ke negeri sana. Atas anjuran dan arahan orang yang alim tadi, ia pun langsung berangkat menuju negeri yang lebih baik, yang dimana banyak orang salihnya. Namun apa yang terjadi, di tengah perjalanan ajal pun menjemputnya dan ia pun wafat. Kemudian datanglah malaikat rahmat dan malaikat adab, masing-masing ingin menjemputnya, dan masing-masing merasa ialah yang lebih berhak untuk menjemput ruhnya. Kata malaikat rahmat, dia datang kepada Allah Ta'ala dalam keadaan taubat dan meninggalkan dosa-dosanya. Tapi kata malaikat adab, tetapi dia belum memperbuat satu pun kebaikan. Tapi ia belum membuat satu pun kebaikan. Maka Allah Ta'ala mengutus seorang malaikat yang menyerupai seperti manusia. Datanglah ia kepada dua malaikat tadi, dan oleh kedua malaikat itu dijadikanlah ia sebagai hakim untuk memutuskan perdebatan antara mereka berdua. Maka kata malaikat yang ketiga tadi, ukurlah antara negeri yang ia tinggalkan dan negeri yang ia tuju, mana lebih dekat. Ternyata setelah diukur, ia lebih dekat kepada negeri yang ia tuju dengan sekedar 1 kilometer. Akhirnya malaikat rahmatlah yang berhak untuk menjemput ruhnya. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika salihin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.